Pagi hari Aileen terbangun dan tak menemukan siapapun di kamar. Baik sang suami maupun baby boy tidak berada di sana. Entah kemana mereka sepagi ini. Aileen beranjak dari tempat tidur, masuk ke kamar mandi dan membasuh wajahnya dengan air. Kemudian keluar dari kamar mandi beberapa menit kemudian. Ketika membuka tirai jendela, cahaya mentari yang hangat memenuhi seisi kamar. Aileen mengembangkan senyum mendapati pemandangan di belakang. Alfian sedang berolahraga ringan dengan berlari-lari kecil. Sementara kereta baby boy ia letakkan dengan posisi menghadap mentari pagi. Bagaimana ia tak merasa bahagia mendapatkan Alfian? Ia adalah sosok lelaki paling sempurna yang pernah dikirim Tuhan untuknya. Jika suatu hari ia kehilangan lelaki itu, entah akan sehancur apa hidupnya. Aileen tak berani membayangkan. Suara deringan ponsel membuyarkan lamunan. Aileen beranjak menuju nakas dan menyambar ponsel pemberian sang suami. Ada nama, "Mamaku tersayang," tertera di sana, sebuah nama manis yang ia sematkan untuk sang mertua. Akhir-akhir ini ia dan Mama Feni memang selalu berkomunikasi melalui telepon. Bahkan Mama Feni sering mengirimkan makanan untuknya. "Iya, Mah," ucap Aileen sesaat setelah menggeser simbol hijau pada layar. "Aileen, sayang. Apa hari ini kamu sibuk?" Suara Mama Feni menyapa di ujung telepon. "Tidak, Mah. Aku tidak ada kegiatan hari ini." "Kenapa?" "Ini Oma sedang tidak enak badan. Katanya mau lihat boy. Apa kamu bisa meluangkan waktu untuk menemui Oma pagi ini?" "Oma sakit." "Iya, sayang. Oma bilang mau ketemu boy." Aileen terdiam sesaat. Berdiri di dekat jendela sambil menatap suaminya. Jika meminta izin, Alfian mungkin tidak akan memberi. Suaminya itu terlalu takut jika ia disakiti lagi oleh keluarganya yang lain. "Bagaimana, Aileen?" tanya sang mertua lagi, ketika Aileen tak juga menjawab. Aileen berpikir sejenak. Sepertinya tidak masalah kalau ia diam-diam pergi tanpa izin. Toh di sana ada Mama yang pasti akan melindunginya. "Iya, Mah. Aku akan datang pagi ini setelah sarapan." "Terima kasih, sayang. Mama tunggu ya." Aileen merasakan jantungnya berdebar saat memasuki rumah sang mertua. Hari ini ia diam-diam menyambangi rumah sang mertua tanpa memberi tahu suaminya. Sebenarnya Aileen sempat ragu. Sebab bayang-bayang kejadian malam itu masih menghantui pikirannya. Hina demi hinaan yang dilontarkan seluruh anggota keluarga Darmawan kepadanya masih membekas di hati. Tetapi, apa yang Aileen takutkan sama sekali tidak terbukti. Sebab kedatangannya pagi ini disambut hangat oleh Oma. Wanita renta dengan rambut sebagian memutih itu tampak berbinar bahagia saat menggendong cicitnya untuk pertama kali. Bahkan ia sempat menangis meminta maaf atas sikap buruknya terhadap Aileen selama ini. Kini ia sedang duduk bersandar di sofa ruang tamu sambil memangku cicit pertama di keluarga mereka. Gantengnya cicit Oma. Mirip sekali dengan papanya, ucap sang Oma menciumi pipi gempil baby boy. Aileen mengulas senyum menatap Oma. Kemudian melirik sang mertua yang sedang sibuk di dapur. Aileen bangkit meninggalkan sofa dan mendekati wanita itu. "Mama buat apa?" "Puding. Kamu suka puding, kan?" tanya Mama Feni. "Suka, Mah. Mama tahu dari mana aku suka puding. Suami kamu yang posesif itu yang bilang." Aileen terkekeh mendengar kata posesif yang disematkan Mama untuk suaminya. Kemudian memperhatikan gerakan Mama Feni yang tampak cekatan di usianya yang tidak muda lagi. "Mah, kenal Dr. Vero?" tanya Aileen tiba-tiba. "Mama kenal." "Kenapa, sayang?" Aileen tersenyum penuh keraguan. Jika Mama mengenal, berarti hubungan Alfian dengan Dr. Vero memang lumayan dekat. Pikiran Aileen semakin dipenuhi rasa cemas.
Apalagi setelah semalam membaca sebuah pesan yang dikirim Dr. Vero kepada suaminya. Dia kayaknya dekat banget sama papanya Boy. Aku sempat takut setelah lihat berita-berita di TV, Mah. Mama Fanny hampir menyemburkan tawa setelah mampu menebak kemana arah pembicaraan sang mantu. Bagaimana otak polos Aileen bisa berpikir sampai sejauh itu? Jadi kamu takut Alfian selingkuh sama Vero? Tanya sang mertua diiringi tawa kecil. Malu-malu Aileen mengangguk. Dokter Vero kan cantik, punya karir bagus. Laki-laki mana yang tidak mau sama dia? Aileen, mereka itu memang sudah lama berteman tapi hanya sebatas itu. Dulu mereka kuliah bareng di Amerika, dan Vero sekarang menjadi dokternya Alfian. Memang Alfian belum cerita ke kamu. Soal apa, Mah? Dahi Mama Fanny berkerut. Senyum yang menghiasi wajahnya redup dalam sepersekian detik. Cuma cerita pernah kecelakaan mobil dan akhirnya ditangani Dr. Vero. Kerutan di dahi Mama Fanny menghilang berganti senyum. Kembali fokus dengan puding buatannya. Iya. Alfian pernah kecelakaan mobil dan mengalami patah tulang. Tapi tidak terlalu parah. Tapi aneh kan, Mah? Aneh kenapa? Aileen berpindah posisi tepat di samping sang mertua. Katanya Dr. Vero itu spesialis onkologi. Semalam aku cari di Google, spesialis onkologi itu spesialis kanker. Kalau patah tulang kenapa tidak cari dokter yang ahli di bidangnya? Mama Fanny tertawa kecil mendengar kepolosan sang menantu. Alfian punya tim dokter yang menangani. Vero hanya membantu karena Alfian percaya sama dia. Oh. Akhirnya Aileen mengangguk paham meskipun masih sedikit merasa aneh. Kedekatan suaminya dengan seorang teman wanita menciptakan keambiguan dalam hati. Namun ia berusaha untuk percaya dan tidak membuat asumsi sendiri. Ngomong-ngomong bagaimana hubungan kamu dengan Alfian? Baik-baik saja, kan? Tidak pernah ribut. Pertanyaan Mama Fanny berhasil mengembangkan senyum di bibir Aileen. Merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia memiliki seorang Alfian Setio Darmawan. Hati mana yang tidak bahagia memiliki suami seperti dirinya? Baik, Mah. Pernah ribut karena salah paham tapi sudah baikan, jawab Aileen apa adanya. Syukurlah. Kalian harus saling percaya. Jangan mudah terpancing orang luar. Apalagi di luar sana banyak pelakor. Iya, Mah. Ngomong-ngomong si Audi tidak pernah ganggu kamu lagi, kan? Tanya sang mertua, mengingat mantan kekasih putranya itu masih menaruh harapan besar terhadap Alfian. Terakhir beberapa hari lalu saat datang bersama Oma. Setelah itu tidak pernah datang lagi, jawabnya. Oh ya, Mah. Kenapa mereka dulu bisa putus? Raut wajah Mama Fanny mendadak suram bak aon mendung. Ia masih ingat bagaimana patah hatinya Alfian saat ditinggal Audi beberapa tahun lalu. Audi memilih kerja di luar negeri. Alfian sudah melarang, tapi Audi nekat pergi. Sejak saat itu mereka putus. Ia menatap menantunya yang sedang melamun. Membicarakan tentang mantan memang menyakitkan. Sudah, jangan dibahas lagi. Yang penting sekarang Alfian sudah menjadi milik kamu. Kamu tinggal menjaga supaya Alfian tidak dirayu pelakor. Makasih, Mama. Aileen memeluk sang mertua. Terima kasih sudah menerima aku meskipun aku tidak layak dan bukan berasal dari keluarga yang sepadan. Mengusap punggung, Mama Fanny berusaha menghibur. Ya ampun, sayang. Jangan bicara begitu. Kamu sangat layak dan Alfian sudah menjatuhkan pilihan ke kamu. Sekarang kamu harus bahagia bersama suami dan anak kalian. Manik coklat Aileen melelehkan kristal bening. Tak ada kata yang terucap. Ia larut dalam rasa bahagia. Sepanjang hidupnya tak pernah merasakan kasih sayang sebuah keluarga, kini ia menemukan semuanya melalui Alfian. Oh ya, bagaimana keadaan Riana sekarang?
Katanya kemarin ada kejadian di pameran foto. Iya, Mah. Tapi tadi pagi ada kabar dari dokter. Katanya Kak Riana sudah mulai sadar. Sebenarnya Mama masih kesal sama dia karena sudah membohongi Mama. Tapi setelah dengar dia menyelamatkan kamu dan Boy, Mama jadi tidak tega juga. Sementara di ruang keluarga, Oma Titin masih duduk di ruang keluarga sambil menimang baby Boy. Hampir 1 jam ia memangku bayi kecil itu tanpa lelah sama sekali. Bahkan tubuhnya saat ini dalam keadaan kurang sehat. Namun, kehadiran baby boy seperti obat baginya. Oma. Sapaan itu mengalihkan perhatian Oma Titin. Ia menoleh pada sumber suara. Senyum yang menghiasi wajahnya seketika menghilang. Selama beberapa saat, Audi membisu. Hampir tak percaya melihat Oma Titin menimang bayi itu, padahal selama ini ia menolak kehadiran baby boy dan tidak mengakuinya sebagai bagian dari keluarga Darmawan. Audi, mau apa lagi kamu ke sini? Tanya Oma Titin. Apa Oma sekarang keberatan kalau aku datang ke sini? Ketus wanita itu. Raut wajahnya mulai menunjukkan bias-bias amarah. Oma Titin menarik napas dalam-dalam. Bukan keberatan. Maafkan Oma karena sudah pernah memberi kamu harapan. Tapi sekarang Oma sadar kalau Alfian tidak bisa dipaksa untuk memilih. Dia sudah menjatuhkan pilihan kepada istri dan anaknya. Kamu harus bisa menerima dan belajar melupakan Alfian. Audi menggeleng penuh kecewa. Kalian menerima dia hanya karena bayi itu, kan? Karena Oma sangat mengharapkan cucu dari Alfian. Suara Audi terdengar memekik. Menggema di ruangan itu. Aileen dan Mama Feni yang berada di dapur langsung menuju sumber suara. Keduanya tampak terkejut melihat keberadaan Audi di sana. Apalagi wanita itu tampak sedang menahan marah. Audi melirik Aileen dengan mata memerah. Tawa sinis lolos dari bibirnya. Jadi hanya wanita seperti ini menantu pilihan kalian. Apa Oma dan Tante sudah lupa dari mana perempuan ini berasal? Audi mendengkus marah sembari mengarahkan telunjuknya ke wajah Aileen. Sadar, Oma, Tante, dia ini hanya perempuan murahan yang menjual diri untuk mendapatkan uang. Jaga bicara kamu, Audi. Potong Mama Feni. Aileen bukan wanita seperti itu. Audi semakin meradang. Bentakan Mama Feni terasa menusuk ke sudut hatinya yang terdalam. Merasa kehilangan dukungan dari dua ratu di keluarga Darmawan itu. Padahal selama ini Mama Feni dan Oma selalu mendukungnya. Namun sekarang, keduanya malah berpihak pada Aileen. Bukan wanita seperti itu. Lalu wanita seperti apa dia? Wanita yang hamil di luar nikah dan sekarang anaknya kalian jadikan cucu kesayangan. Oma, Tante, kalau hanya karena anak, aku juga bisa melahirkan anak untuk Alfian setelah menikah nanti. Anak yang tentunya bukan anak haram hasil hubungan di luar nikah. Audi, sekarang juga Tante minta kamu keluar dari sini sebelum Tante panggil Pak Ujang untuk menyeret kamu keluar. Usir Mama Feni. Sorot mata tajam Audi menghujam wanita paruh baya itu. Hebat juga ya perempuan ini. Bisa membuat Tante menerima dia dengan mudah. Dia ini hanya wanita bayaran, Tante. Belum tentu juga dia masih perawan saat tidur dengan Alfian. Kedua tangan Aileen terkepal. Hatinya terasa memanas. Ingin sekali memberi tamparan pada mulut lancang Audi. Tetapi tidak ingin membuat keributan di rumah itu. Terlebih kesehatan Oma Titin yang tidak begitu baik dan ia takut keributan ini akan berdampak buruk. Aileen menarik napas dalam demi menetralkan amarah yang menembus ubun-ubun. Tolong jangan buat keributan di sini. Oma sedang tidak enak badan. Kalau mau bicara bisa lain kali saja. Diam kamu, perempuan murahan. Aku tidak minta kamu bicara. Memangnya kamu siapa di sini? Bentak Audi. Wanita itu melangkah maju dengan emosi meledak-ledak.
Kedua tangannya mendorong tubuh Aileen hingga nyaris terjerembab ke belakang. Beruntung sepasang tangan kokoh sigap menangkap dan memeluk tubuhnya, sehingga tidak jatuh membentur lantai. Sontak bola mata Audi membeliak setelah menyadari siapa yang baru saja hadir di sana dan menambah ketegangan yang ada. "Alfian," gumam Audi. Suaranya terdengar gemetar ketika tatapan Alfian menghujamnya. Di saat yang bersamaan ia merasa kecemburuan merasuk ke hati. Kala Alfian menatapnya tajam, justru menatap Aileen dengan lembut. "Kamu tidak apa-apa, sayang?" tanyanya. Panggilan sayang yang disematkan Alfian membuat Audi meremang. "Tidak apa-apa. Untung ada kamu." Aileen melukis senyum di bibirnya ketika melihat raut wajah Audi yang tampak masam. Akan ia balas segala penghinaan wanita itu dengan cara yang berbeda. Maka ia peluk sang suami erat-eratnya sambil menciumi pipi dan bibir. Mama Fanny dan Oma saling melirik sambil menahan tawa melihat tingkah menantunya itu. Aileen yang biasanya pemalu itu menjelma menjadi sosok berbeda. Lebih berani dan percaya diri. Sementara Audi merasakan lucu sekaligus mengenaskan di saat yang bersamaan. Di hadapannya sendiri terpampang kemesraan yang sengaja dipamerkan Aileen. Kedua tangan Alfian yang begitu posesif melingkar di pinggang ramping istrinya mampu membakar kecemburuan di hati sang mantan. Dan Aileen, dengan kurang ajarnya justru sengaja mempertontonkan kemesraan mereka. "Sayang, apa kamu keberatan kalau aku mengusir wanita itu dari rumah ini?" bisik Aileen. Sebelah tangan Alfian mengelus puncak kepala sang istri. Membuat Audi semakin belingsatan. "Tentu saja tidak. Sebagai Nyonya Darmawan, kamu berhak melakukannya." Audi merasakan seluruh tubuhnya meremang mendengar ucapan Alfian. Sang mantan yang dulu memperlakukan dirinya bak seorang putri itu telah berpaling kepada seorang wanita, yang bagi Audi berada jauh di bawah kelasnya. Melihat dari segi fisik, Audi merasa jauh lebih cantik, bentuk tubuh pun jelas lebih menggoda. Selain itu ia berpendidikan dan berasal dari keluarga terhormat. Lalu, apa yang membuat Alfian memilih Aileen dibanding dirinya? Apa hanya karena adanya bayi kecil yang mereka beri nama Boy itu? "Kamu setuju kalau dia mengusir aku?" tanya Audi kepada Alfian. "Kenapa harus keberatan?" sahut Alfian diiringi smirk di sudut bibirnya. Napas Audi seperti tertahan di tenggorokan. Ia menarik napas dalam-dalam demi mengurangi sesak. "Alfian, apa sih yang membuat kamu memilih perempuan itu? Apa hanya karena dia sudah melahirkan anak untuk kamu?" Bola mata wanita itu berkaca-kaca. Suaranya terdengar lirih. "Kalau alasannya hanya karena anak, aku juga bisa melahirkan anak untuk kamu." Alfian berdecak malas sambil menggelengkan kepala. "Kamu memang sudah tidak waras." Jawaban menohok dari Alfian itu seolah mampu melumpuhkan saraf motorik Audi. Tubuhnya terasa membeku. Setiap kata yang terucap dari mulut Alfian layaknya busur panah yang melesat menembus jantung. Menyayat hatinya tanpa ampun. "Aku tidak waras." Cairan bening yang menggenangi bola mata wanita itu mulai meleleh. Melunturkan makeup yang memoles wajah cantiknya. "Aku hanya berusaha mempertahankan apa yang seharusnya menjadi milikku. Aku yakin kamu masih sangat mencintai aku seperti dulu. Kamu hanya sekedar ingin bertanggung jawab terhadap perempuan itu, kan?" Kesabaran Alfian benar-benar terkikis oleh perkataan sang mantan. "Semakin lama ucapan kamu semakin tidak masuk akal saja. Hubungan kita sudah berakhir tepat setelah kamu memilih pergi." Secepat cahaya kilat Alfian merogoh saku celana dan mengeluarkan ponsel. Kemudian merapatkan benda pipi itu ke daun telinga. "Yo, kesini cepat," perintahnya, lalu menutup panggilan. Kurang dari 2 menit, lelaki bertubuh tinggi besar itu sudah muncul dari balik pintu dan berjalan cepat mendekati sang bos. "Ada apa, Tuan?"
Bawa dia keluar dari rumah ini dan pastikan tidak pernah menginjakkan kaki lagi di sini. Mata Audi berkilat marah. Ia langsung menghempas tangan Yo yang hendak menarik lengannya. Jangan kurang ajar kamu sama saya, Yo. Kamu lupa kalau kamu dulu bekas sopir pribadi saya. Teriak Audi murka. Ia dorong dada gemuk lelaki itu, namun tak sedikit pun Yo bergeser, tubuhnya tetap berdiri kokoh. Maaf. Saya tidak pernah menjadi sopir pribadi Anda. Saya hanya diminta majikan saya untuk mengantar Anda kemanapun, sahut Yo, lalu kembali mencengkram lengan halus berbalut kulit putih mulus itu. Ayo ikut keluar. Berusaha memberontak, Audi semakin menggila. Sepenuh hatinya tidak akan rela dipermalukan seperti ini. Diusir oleh keluarga Darmawan tepat di hadapan Aileen. Wanita murahan yang sudah mengambil tempat yang seharusnya menjadi miliknya, yaitu menjadi Nyonya Alfian Darmawan. Tidak. Lepaskan saya. Hardik wanita itu. Al, kamu tega melakukan ini semua ke aku. Padahal dulu kamu memperlakukan aku seperti seorang ratu. Sekarang kamu mengusir aku dari rumah kamu hanya karena wanita murahan seperti dia. Tak ada sahutan dari Alfian. Ia hanya mengibaskan tangan meminta Yo menyingkirkan wanita gila itu. Jeritan Audi terus menggema sepanjang Yo menyeretnya keluar. Hingga akhirnya raungan wanita itu menghilang secara perlahan di balik pintu.